Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita yaitu tentang antologi puisi. Itu merupakan salah satu program unggulan sekolah kita. Itu ada 10 program unggulan, salah satunya bidang studi bahasa Indonesia yang kita lakukan sekarang ini, yaitu kita bagaimana caranya kita membuat puisi. Untuk membuat puisi itu ada langkah-langkahnya, tidak bisa langsung saja kita buat. Jadi ada langkah-langkahnya, ada caranya. Nah ini ada beberapa cara, kita langsung saja. Tujuan kita memang untuk membuat puisi itu cara membuat puisi. Nah sebelum kita tahu caranya, kita harus tahu dulu pengertian dari puisi. Coba nak, siapa yang tahu pengertian puisi? Jadi sebelum membuat puisi harus tahu dulu pengertian puisi itu sendiri apa. Coba nak, tolong angkat tangan siapa yang tahu pengertian puisi? Ya, silakan. Puisi adalah karya sastra yang mewakili perasaan penyairnya yang disajikan dalam wujud rasa yang berkesan. Puisi sangat memperhatikan aspek kebahasaan sehingga tidak menggunakan bahasa yang terlalu sari. Ya. Jadi yang dimaksud dengan puisi adalah karya sastra yang mewakili perasaan penyairnya. Nah, di sini penyair itu siapa nanti? Penyair itu siapa? Yang membuat puisi. Yang membuat puisi nanti siapa? Kalian. Berarti kalian yang jadi penyairnya. Yang disajikan dalam wujud bahasa yang berkesan. Nah, itulah yang dinamakan dengan puisi. Sudah tahu pengertiannya. Sekarang kita harus tahu dulu langkah-langkah membuat puisi. Cara membuat puisi. Cara membuat puisi. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menentukan dulu tema dan judulnya. Jadi harus tahu dulu kita temanya apa. Menentukan tema. Nah, jadi yang pertama sekali yang harus kita lakukan yaitu menentukan temanya apa, kemudian judulnya apa. Yang pertama menentukan tema, kita menentukan tema berdasarkan perasaan hati. Jadi harus berdasarkan perasaan hati kalian. Keadaan sekitar atau hal-hal yang sedang kamu amati. Nah, judul bisa ditentukan setelah tema atau bisa juga setelah puisi jadinya. Jadi maksudnya bagian judul itu bisa misalnya sudah kita buat, nanti puisinya terakhir bisa. Tapi temanya harus yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, langkah yang kedua kita membuat puisi yaitu menentukan kata kunci. Nah, sekarang Ibu contohkan dulu. Siapa yang tahu kata kunci? Nah, ini Ibu contohkan yang konkret saja. Kalau kita mau masuk rumah, kemudian rumah itu dalam kondisi terkunci, bisa tidak masuk? Tidak bisa. Nah, berarti kunci itu penting tidak? Ya, penting. Nah, yang namanya kata kunci itu maksudnya lanjutan kata-kata penting kita untuk melanjutkan dari tema tadi. Jadi untuk melanjutkan tema tadi kita gunakan kata kunci. Nah, di sini ada misalnya kata kunci bisa menjelaskan makna dari tema puisi dan bisa digunakan untuk mengembangkan kalimat atau bait. Misal, misal kita ambil temanya, ini tema dari sini tadi, nak. Ini dari satu tadi kita kembangkan ke dua. Nah, temanya misalnya banjir, tema kita ambil banjir temanya. Nah, sekarang kata kunci dari banjir itu biasanya kalau di banjir itu ada apa saja yang terjadi? Kata-kata pentingnya. Misalnya hancur, kemudian apa lagi? Musnah, masih ada? Kehilangan dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu 5, tentukan baitnya. Jadi 5 tentukan bait.
Nah, untuk puisi itu bukan hanya pantun saja yang punya bait, puisi juga punya bait, nak. Ya. Nah, di situ ada namanya distikon. Ya. Maksudnya puisi dengan masing-masing 2 baris pada setiap baitnya. Biasanya kalau yang bait-bait itu kan kita teringat dengan pantun. Nah, puisi juga ada. Ada yang 3 baris namanya apa, nak? Terzina. Kemudian kalau puisinya 4 baris namanya apa? Namanya apa? Kuatren. Kemudian puisi yang 5 baris namanya queen, dan yang puisi dengan 4 baris namanya sonata. Nah, nanti kita tergantung kita mau 2 baris, 3 baris, 4 baris sampai dengan 8 baris, ya. Yang keenam baru yang terakhir yang akan kita lakukan yaitu kembangkan puisi. Nah, kembangkan puisi ini maksudnya baru kita menulis puisi yang benar-benar puisinya, yang maksudnya membuat satu utuh puisi, ya. Langkah terakhir yaitu mengembangkan sebuah langkah-langkah di atas agar menjadi puisi yang indah, susun kata, baris, bait hingga menjadi puisi yang utuh dan bermakna. Nah, jadi ini. Jadi untuk membuat sebuah puisi itu inilah langkah-langkahnya, ada 6. Menentukan tema dan judul, menentukan kata kunci, gaya bahasa diksi, gunakan rimanya, kemudian tentukan bait, dan baru kita yang terakhir kita membuat puisi. Nah, sekarang akan kita lihat juga ada yang namanya struktur puisi, ya. Itu ada bagian struktur puisinya, bagian fisik, ya. Kemudian ada juga namanya struktur batin. Dari langkah-langkah ini tadi, ke 6 langkah tadi, ya, kita akan membuat puisi. Temanya itu sudah ibu tentukan. Takutnya kalau misalnya bebas, takutnya kalian nanti tema-temanya tentang percintaan dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini sengaja ibu lebih spesifikkan lagi, itu ada 4 tema. Ya. Jadi nanti kalian pilih salah satu, nak. Dari 4 tema ini, pilih satu yang mau kalian jadikan puisi. Dengan catatan, ya, memang benar-benar hasil karya kalian. Kalau kalian mau melihat Google dan lain sebagainya, melihat ke buku dan lain sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi itu hanya untuk perbandingan, bukan dipindahkan. Ya, jadi benar-benar hasil karya kalian. Nah, tema yang akan kita lakukan itu nanti pilih salah satunya. Satu temanya persahabatan, ya. Yang kedua temanya tentang alam. Ketiga itu pendidikan. Dan 4 agama. Nah, sekarang kalian sudah tahu temanya. Ini ada 4 nanti, ya. Kita akan membuat puisi. Ini ada 4 tema, tapi kalian pilih satu saja, jangan 4-4 ini.